Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Di video kali warahmatullahi. ini insya Allah saya akan mempraktekkan tata cara Tutorial tayamum atau bersuci bagi orang yang mempunyai luka. Nah, lukanya tersebut di anggota di anggota tayamum, yaitu Wudu. di anggota wudhu, ya, di muka atau di tangan atau di kaki. Pokoknya luka tersebut berada di anggota wudhu. Kemudian lukanya tersebut dipakai perban dan sejenisnya. Intinya luka tersebut ditutupi. tidak boleh. Kemudian atas vonis dokter, luka tersebut tidak boleh terkena air. Nah, itu bagaimana cara bersucinya atau wudhunya. Sedangkan daerah tersebut atau luka tersebut tidak boleh terkena air. Sedangkan wudhu itu harus anggotanya semuanya terkena air. Nah, mungkin berikut tutorialnya akan saya praktekkan. Lanjut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan bagi orang yang mempunyai luka yang diperban atau ditutupi, yaitu dalam bersucinya pertama itu wudhu seperti biasa. Itu kalau dalam bahasa kitabnya ghuslus shahih, yaitu anggota yang memang sehat tidak ada luka itu harus dibasuh. Nah, sekarang saya contohkan lukanya di tangan. Nah, kemudian yang jadi patokan itu dalam wudhu yaitu tartib. Jadi tetap yang pertama yaitu wudhu dulu dari membasuh muka, kemudian membasuh tangan yang tidak lukanya, yang itu. Terus nanti saya praktekkan saja biar lebih jelas. Pertama-tama mungkin kita wudhu seperti biasa. Ya, mungkin singkat saja ya, sunat-sunatnya itu mungkin sudah biasa bagi orang-orang yang bagi santri khususnya. Saya langsung ke fardunya saja, yaitu niat wudhu. Nah, itu dulu. Nah, itu yang pertama yaitu membasuh wajah, ya seperti biasa wudhu 3 kali. Nah, kemudian karena di sini ada luka yang ditutup, jadi pas membasuh tangan yaitu kita membasuh anggota yang tidak lukanya saja, karena luka ini tidak boleh terkena air kemudian ditutupi oleh perban. Jadi caranya pas basuh tangan kita basuh dulu yang sehatnya. Tuh. Jadi yang lukanya tidak boleh tersentuh air, jadi kita basuh dulu yang sehatnya saja. Nah, kemudian setelah yang sehatnya dibasuh, ini kan lukanya juga harus bahasa Kering. harus disucikan gitu. Cuman tidak boleh pakai air karena menurut dokter ini kalau terkena air mungkin akan lebih parah dan sebagainya. Jadi cara mensucikan yang ini yaitu diganti dengan tayamum. Jadi setelah dibasuh yang ini, selanjutnya kita tayamum untuk mengganti basuhan yang luka ini. Jadi langkah selanjutnya kita harus dikeringkan dulu. Kalau mau tayamum ini harus dikeringkan dulu karena tayamum itu pakai tanah. Nanti kalau tidak dikeringkan, tanahnya nanti nempel ke wajah saya yang ganteng. Nah, dikeringkan dulu sampai kering. Ini kalau sudah kering baru kita ambil tanah dan kita melakukan tayamum. Nah, kemudian setelah kita tadi membasuh anggota yang sehat yang tidak luka, nah selanjutnya untuk membasuh anggota yang luka ini kita ganti dengan tayamum. Nah, tayamumnya itu kan ada yang badalan wudhu, ada yang badalan ghusl alil. Kalau ini berarti tayamumnya itu mengganti membasuh yang luka. Jadi niatnya pun agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Jadi niatnya nawaitu tayamuma an ghuslil alil lillahi ta'ala. Jadi saya berniat tayamum untuk mengganti anggota yang luka karena Allah gitu. Jadi tayamumnya ya seperti biasa, fardunya 5. Pertama kita memindahkan tanah dari wadah ke wajah ke anggota tayamum. Yang kedua niat,
Yang ketiga mengusap wajah dan tangan dua. Kemudian ya 2 pukulan itu pokoknya sudah maklum semuanya rukun-rukunnya ya. Kita langsung saja nawaitu tayamuman ghusil ali lillahi ta'ala. Di dalam hati ini harus harus dilanggeng niatnya. Jadi tayamum karena Allah Ta'ala. Nah, tayamumnya seperti biasa. Nah, jadi ini dibagi dua. Daerah ini untuk mengusap luarnya, yang ini untuk dalamnya. Kemudian jempol nanti ditempel. Nah itu mungkin tayamumnya sama saja praktek tayamumnya. Nah, setelah beres tayamum baru kita melanjutkan wudhu lagi. Nah kenapa kita tadi tayamum dulu? Karena lukanya pas di tangan kanan, berarti sebelum di tangan kiri ya kita tayamum dulu. Kalau lukanya misalnya di kaki, berarti kita nanti tayamumnya pas mau basuh kaki gitu dan seterusnya. Kalau lukanya di wajah, berarti mau basuh dulu yang sehat, nanti yang sakitnya diganti dengan tayamum. Nah, tadi kita sudah membasuh tangan kanan, selanjutnya kita membasuh tangan kiri seperti biasa, dilanjutkan seperti wudhu biasa 3 kali semuanya. Kemudian membasuh membasuh kepala, mengusap bukan membasuh, mengusap kepala. Ya caranya mengusap kepala itu seperti ini. Jadi jempol disimpan di sini, kemudian ini ditempel, kemudian ditarik ke belakang dan balik lagi ke depan. Itu 3 kali. Kemudian ya telinga, mengusap telinga 2, dan terakhir ya membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki ya. Ya itu sudah seperti melewati mata kaki. melewati mata kaki. Jadi membasuh kaki sampai melewati mata kaki. Jangan sampai mata kaki. Itu wudhunya sama saja seperti biasa, cuman bedanya ya mungkin yang saya praktikkan yaitu cara bersuci bagi orang yang mempunyai luka yang diperban. Jadi bedanya cuman memakai tayamum. Kemudian sekian video dari saya. Ya mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya nanti mohon untuk dibenarkan. Barangkali bermanfaat, silakan Bentar subscribe. ini akhirnya biarkan saja dulu lah. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah ya namanya juga manusia, pasti semuanya ada yang salah, dan kesalahannya mohon petunjuk untuk bisa dibenarkan bagi para kawan-kawan semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya Zep HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.